Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Mari kita lanjutkan pembacaan kisah soal jawab Nabi Muhammad SAW dengan Raja Iblis. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan soal yang ketiga. Nabi bertanya, "Hai Iblis, mengapakah engkau suka bersusah-susah dan berpenat-penat pada pekerjaan yang tiada memberi faedah pada dirimu, bahkan menambahkan laknat atas dirimu yang akan menimpa atasmu sebesar-besar siksa di dalam neraka yang tergebawah sekali?" Maka kata Nabi lagi, "Hai Iblis, siapakah yang menghidupkan engkau? Siapakah yang menjadikan engkau? Siapakah yang melanjutkan umur engkau? Siapakah yang menerangkan mata engkau? Siapakah yang memberi pendengaran telinga engkau? Siapakah yang memberi kuat engkau, anggota engkau?" Maka sembah Raja Iblis adalah sekalian itu ialah anugerah daripada Tuhan yang maha besar jua. Akan tetapi, hawa nafsu dan takabur hianat itulah yang telah menghancurkan, yang telah menceburkan diri hamba kepada sebesar-besar kejahatan. Karena Tuhan hamba terlebih tahu bahwa hamba ini telah beribu-ribu tahun menjadi ketua segala malaikat, berbuat ibadat sujud kepada Tuhan di dalam dunia ini. Dan pangkat hamba pun dinaikkan dari satu langit kepada satu langit dengan iman. Kemudian hamba pun diam di dalam dunia ini, berbuat ibadat bersama sekalian malaikat, berkhidmat kepada Tuhan beberapa lamanya. Maka tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa taala kepada hamba sekalian, "Hendaklah dijadikannya seorang khalifah, raja di dalam dunia ini." Maka hamba pun membantah tiada suka berkhalifah atau beraja. Kemudian Tuhan jadikan seorang laki, yaitulah Nabi Adam alaihissalam. Maka dititahkan hamba sekalian malaikat memberi hormat kepada Adam itu hanya hamba seorang diri yang tiada hendak sujud kepadanya, dan hamba ingkar akan hukumnya Allah. Maka hamba pun kena murka Tuhan, lalu dihalaunya serta dilaknatkan hamba hinggalah hari kiamat. Maka muka hamba yang bercahaya dan molek itu telah terhapus dan jadi fudu dan keji. Maka sakitlah hati hamba dan senantiasa hamba menaruh dendam kepadanya. Kemudian Adam pun diangkat oleh Tuhan, dijadikannya raja di dalam surga serta dikaruniai seorang istri, yaitu Siti Hawa, dan dijadikannya permaisuri raja perempuan yang memerintah sekalian bidadari. Maka senantiasalah ia di dalam kesukaan dan kesenangan. Hamba pun bertambah-tambah hasad dengki kepada keduanya dan menaruh hianat kepadanya. Akhirnya dapat juga hamba tipu kepadanya melalui Siti Hawa yang memberi nasihat ia Adam supaya memakan buah khuldi, larangan Tuhan. Maka daripada perempuan Hawa itulah Adam termakan buah larangan itu, lalu kena halau keduanya dari surga, turun ke dunia, bercerai kedua laki istri itu. Berapa lamanya kemudian dipertemukan oleh Tuhan dengan selamatnya, hingga mereka mendapat beberapa orang anak laki dan perempuan. Kemudian kami hasut pula anak lakinya bernama Qabil supaya membunuh abangnya yang bernama Habil hingga mati. Itu pun tidak juga hamba berpuas hati, hingga hamba lakukan berbagai tipu daya di atas sekalian anak cucunya hingga hari kiamat. Tetapi Tuhan hamba telah membatalkan dan menggulung sekalian pekerjaan hamba, karena Tuhan hamba menarik mereka supaya berpeluk kepada agama Islam. Adapun sebelum Tuhan hamba zahir ke dalam dunia ini, dapatlah hamba serta sekalian bala tentara hamba naik ke langit dengan mudahnya mencuri segala rahasia dan tulisan-tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadat yang akan mendapat balasan pahala dan syurga. Demikian juga mereka yang beribadat waktu jauh malam mendapat setinggi-tinggi pahala. Apabila hamba turun ke dunia, maka hamba herankan kepada sekalian mereka itu dengan bersalahan daripada asalnya dengan berbagi-bagi tipu dan hingga tersesat mereka itu dengan memegang kitab yang bid'ah dan yang khurwat. Tetapi manakala Tuhan hamba zahir ke dalam dunia ini, maka tiadalah dibenarkan oleh Allah akan hamba ini naik ke langit lagi, dan tiadalah hamba mendapat apa-apa rahasia umat Tuhan hamba.
karena banyak malaikat menjaga di pintu langit-langit tiap-tiap lapis langit itu, dan jika hamba berkeras juga naik ke langit, maka melontar oleh malaikat itu dengan anak panah daripada api yang bernyala-nyala, maka berapa banyak bala tentara hamba daripada jin syaitan yang telah kena lontaran malaikat itu, lalu terbakarlah sekalian badannya menjadi habu, maka besarlah kesusahan hamba dan bala tentara hamba menjalankan asutan, tambah timbul beberapa banyak dan hamba mengeluarkan mengajar yang besar-besar di hadapan sekalian raja-raja dan di hadapan mata. Lanjut soal Nabi yang keempat. Hai iblis, apa pula yang terlebih dahulu engkau menipu segala manusia? Maka sembah iblis, pertama hamba palingkan imannya supaya berpaling tekadnya kepada kafir, sama ada pada perkataan atau perbuatannya, kelakuannya atau hatinya. Maka jika tiada berpaling juga dengan cara begitu, maka hamba tarik pula kepada jalan yang menerangkan, yang mengurangkan pahalanya supaya lama kelamaan mereka itu akan terjerumus juga mengikut kemauan hamba.